Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3 dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang fertilisasi dan kehamilan fase embrionik dan pasca embrionik. Perkenalkan, nama saya Elmia Kostianingsih. Nama saya Muhammad Tegar. Nama saya Nina Stresa Ramadhani. Nama saya Selvi Anggraini. Nama saya Lala Diah Pitaloka. Fertilisasi merupakan proses sperma membuahi sel telur. Dibutuhkan 24 jam bagi sperma untuk membuahi sel telur. Ketika sperma menembus sel telur, permukaan sel telur berubah sehingga tidak ada lagi sel sperma yang dapat masuk. Pada saat pembuahan, susunan genetik bayi menjadi lengkap, termasuk apakah ia laki-laki atau perempuan. Seorang pria saat ejakulasi mengeluarkan sperma 40 juta sampai 150 juta sperma. Misi perjalanan sperma dimulai dengan berenang menuju ke hulu menuju ke saluran tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Sperma yang berenang cepat dapat mencapai sel telur dalam setengah jam, sementara yang lainnya mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Sperma dapat bertahan hidup 48 sampai 72 jam dan hanya beberapa ratus sperma saja yang mampu mendekati sel telur karena banyak yang mati karena adanya penghalang alami yang ada pada tubuh manusia. Perjalanan ini dimulai ketika terjadi hubungan suami istri. Sekitar 150 juta sperma masuk ke dalam vagina. Setelah itu jutaan dari sperma tersebut akan mengalir keluar dari vagina atau mati karena kondisi keasaman. Namun banyak yang bertahan hidup karena memiliki pelindung yang tersedia di dalam cairan sekitarnya. Sperma harus melewati dan membuka leher rahim untuk masuk ke dalam rahim. Biasanya leher rahim tertutup rapat, tetapi pada kondisi ini serviks terbuka selama beberapa hari pada saat wanita mengalami ovulasi. Sperma berenang melalui cairan atau lendir serviks yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan sperma. Setelah berada dalam serviks, sperma harus berenang menuju rahim. Meskipun jutaan akan ada yang mati saat melewati lendir serviks. Di dalam rahim, kontraksi otot rahim membantu sperma dalam perjalanannya menuju ke sel telur. Terkadang sel-sel dalam sistem kekebalan wanita menganggap sperma benda asing dan menghancurkannya. Kemudian sperma sebagian menuju pada tuba Fallopi yang berisi sel telur yang belum dibuahi, lalu mendorong menuju rahim. Sel telur ditutupi lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus melewati ini agar bisa mencapai lapisan terluar sel telur, yaitu zona pellucida. Ketika sudah bisa mencapai zona tersebut, sperma akan menempel pada reseptor sperma khusus dan memungkinkan sperma masuk ke dalam lapisan. Di dalam zona pellucida terdapat ruangan sempit berisi cairan di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur dan mencegah sperma lain menempel pada sel telur. Sel telur yang dibuahi mulai tumbuh dengan cepat dengan cara membelah menjadi banyak sel, kemudian meninggalkan tuba Fallopi dan memasuki rahim. Sel terus membelah seperti sel rongga yang disebut blastosid. Lalu blastosid akan tertanam di dinding rahim. Proses ini disebut dengan implantasi. Dinding ini setebal satu sel, kecuali di satu daerah tebalnya 3-4 sel. Sel-sel pada bagian dalam di daerah yang menebal berkembang menjadi embrio, dan sel-sel lainnya masuk ke dalam dinding rahim dan akan berkembang menjadi plasenta. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terdiri atas dua tahap, yaitu tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai perkembangnya menjadi embrio. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilization antara sperma atau ovum mengalami pertambahan sel akibat pembelahan secara mitosis.
Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel serta jaringan untuk membentuk organ hingga individu utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan oogenesis. Tahap pertama adalah morula. Pada tahap ini zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali dari 2, 4, 8, 16, 32, dan sampai 64 sel. Itu seterusnya, sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 sel, blastomer berbentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbe dan dinamakan morula, berasal dari bahasa Latin morum yang artinya arbe. Tahap kedua adalah blastula. Pada tahap ini sel-sel morula tersebut membelas hingga akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang diisi cairan yang dinamakan blastula. Rongga pada blastula dan dinamakan blastosol. Blastula dinamakan blastulasi. Tahap ketiga yaitu gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan glastura yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelekukan atau paginasi hingga terbentuknya rongga disebut gastrosol. Lubang tempat pelekukan disebut blastopor yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu Endodrem luar, mesodrem bagian tengah, dan endodrem bagian dalam. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi organ pada tahap oogenesis. Tahap keempat adalah oogenesis, yaitu proses pembentukan organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan. Saat proses gastrulasi, pada tahap ini sel-sel mengalami diferensiasi, spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan janin dengan embrional jadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektodrem berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Mesodrem berkembang menjadi otot, rangka, dan alat-alat reproduksi. Endodrem membentuk alat-alat pencernaan dan alat-alat pernapasan. Diferensiasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ sehingga akhirnya membentuk embrio secara lengkap dan utuh. Fase pasca embrionik atau masa setelah kelahiran. Pasca embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga bayi itu dewasa. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tahap-tahap pasca embrionik yaitu masa balita. Pada usia 1 atau 2 tahun, bayi akan mulai belajar dan mengendalikan fungsi anggota tubuh lainnya seperti tangan, kepala, mulut. Organ-organ tersebut akan semakin matang pada saat usia anak-anak. Tahap kedua, masa anak-anak, yaitu usia 5 hingga 12 tahun. Dalam periode ini, pertumbuhan fisik mulai meningkat baik tinggi badan maupun berat badan disertai perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Tahap ketiga, masa remaja atau pubertas. Masa pubertas adalah masa saat organ-organ reproduksi mencapai kematangannya. Masa pubertas biasanya dimulai saat berusia 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang dari usia 15 hingga 16 tahun. 4. Dewasa. Masa dewasa awal ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki usia dewasa, yakni usia 20-40 tahun. Setelah melewati masa remaja, akan memasuki masa dewasa sebagai tahapan selanjutnya dari perkembangan manusia. Pada masa ini pertumbuhan tubuhmu mencapai ukuran maksimal. Tinggi badan akan terhenti pada usia sekitar 20 tahunan. Selama masa dewasa, pemahaman emosional akan terus berkembang, berpotensi untuk terus belajar, mengembangkan diri dalam hal keterampilan dan aktualisasi diri, bekerja, membina hubungan sosial, dan terus berprestasi. 5. Setengah baya. Masa setengah baya adalah masa yang berlangsung antara usia 40 sampai 60 tahun.
Di saat usia 40 tahun, seorang mengalami pubertas kedua karena mereka senang lagi bersolek, suka bersikap dan berbuat emosional, mudah marah dan bahkan jatuh cinta. Enggak. Masa tua. Segala potensi pada masa dewasa akan mengalami kemunduran ketika memasuki masa tua. Ini terjadi pada usia sekitar 60-65 tahun. Tubuh semakin renta, wajah, tangan mulai keriput, kesehatan menurun, kecerdasan menurun, bahkan pada usia lanjut, orang mudah lupa dan membutuhkan banyak istirahat, sehingga lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat. Pada masa ini aktivitasnya menurun dan mulai sulit melakukan kegiatan sehari-hari, seperti berjalan dan aktivitas seperti biasanya.